Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amir Hidayatullah. Nah, teman-teman, hari ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana kita dapat menuliskan ide penelitian atau menemukan ide penelitian agar kita siap ya menghadapi dosen pembimbing skripsi. Tapi sebelumnya silakan teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan bagikan konten ini kepada rekan-rekannya yang membutuhkan agar konten ini lebih bermanfaat tentunya. Oke teman-teman, skripsi itu merupakan mungkin salah satu momok ya tersendiri bagi mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa yang lagi mengerjakan skripsi. Nah, biasanya mahasiswa ini akan merasa takut ketika ketemu DPS. Nah, sebenarnya rasa takut ini teman-teman itu rasakan ketika teman-teman itu belum siap ya untuk ketemu DPS. Nah, ketidaksiapan ini banyak teman-teman, mungkin karena suatu kemalasan, jadi teman-teman itu hanya download artikel terus di print diberikan ke DPS atau download dikirim ke WA DPS atau email DPS. Nah, yang teman-teman harus tahu ketika teman-teman memberikan artikel kepada DPS itu bukan berarti teman-teman meminta DPS untuk membaca full ya teman-teman, karena saat mengajukan judul atau tema nanti DPS itu akan bertanya. Jadi bukan seberapa banyak artikel yang teman-teman unduh atau teman-teman print atau teman-teman kirim dalam email, akan tetapi adalah seberapa banyak pengetahuan atau pemahaman yang teman-teman peroleh dari membaca artikel. Sehingga silakan dari sekarang itu sudah mulai ditentukan kira-kira teman-teman ingin meneliti tentang tema apa. Nah, saya akan beri contoh ya teman-teman. Misalkan saya tertarik nih dengan tema religiusitas lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi mungkin karena saya tertarik apakah bisa ya sikap religiusitas orang ini akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, atau mungkin lingkungan sosialnya ini akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, sehingga langkah yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan mencari beberapa artikel yang terkait dengan tema yang saya inginkan. Misalkan di penulis A ini ada dia mempunyai judul pengaruh religiusitas dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak. Ternyata hasil variabel X1 dalam hal ini ada religiusitas itu tidak berpengaruh. Oke, ternyata X2-nya lingkungan sosial ini berpengaruh. Oke, ternyata saya juga menemukan artikel si B. Dia menyatakan bahwa pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak. Ternyata lingkungan sosial ini berpengaruh. Nah, si C dia punya judul pengaruh religiusitas dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak. Ternyata religiusitasnya berpengaruh. Sedangkan lingkungan sosialnya tidak berpengaruh. Nah, si D dia memiliki artikel yang berjudul pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Ternyata religiusitasnya tidak berpengaruh. Nah, sebenarnya dari hasil ini teman-teman itu bisa memperoleh ide penelitian atau tema penelitian. Misalkan teman-teman lihat ya, dari 5 artikel ini kan hasilnya hampir kontradiktif ya. Misalkan saja dari tingkat religiusitas. Si A dia tidak berpengaruh. Si C berpengaruh, si D tidak berpengaruh. Maka hasil ini masih kontradiktif. Teman-teman masih bisa menggunakan variabel religiusitas. Nah, ternyata X2-nya atau dalam ada lingkungan sosial juga masih kontradiktif hasilnya. Berpengaruh, tidak berpengaruh. Maka teman-teman dapat menggunakan variabel X2 ini atau lingkungan sosial misalnya untuk variabel teman-teman. Nah, jadi nanti kalau ditanya kenapa memilih tema ini, teman-teman bisa menjawabnya karena hasil penelitian terdahulu ini masih kontradiktif atau hasil penelitian terdahulu ini masih tidak sama, sehingga saya tertarik kembali untuk mengujinya. Nah, tetapi misalkan teman-teman mau mengganti objek penelitiannya, misalkan yang A, B, C, D, teman-teman sudah tahu objeknya, tetapi teman-teman ingin
oke lah saya akan meneliti di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, ketika teman-teman menentukan suatu objek, itu teman-teman tidak boleh menjawabnya berdasarkan persepsi subjektif. Misalkan saya tinggal di DIY karena saudara saya ada di DIY dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman jawablah dengan dengan jawaban yang ilmiah. Jadi misalkan teman-teman jawab berdasarkan data yang digunakan, bukan data yang digunakan ya, tapi data yang ada. Misalkan saja daerah istimewa Yogyakarta ini merupakan daerah yang memiliki atau provinsi yang memiliki tingkat kepatuhannya paling besar di Indonesia. Maka teman-teman ingin mengambil DIY ini sebagai objek penelitian. Akan tetapi teman-teman juga bisa mengkerucutkan. Misalkan tadi DIY ini adalah yang paling besar ya tingkat kepatuhannya. Ternyata di DIY ini ada 5 kabupaten atau kota. Ternyata misalkan kabupaten X dia adalah yang memiliki tingkat kepatuhan paling rendah. Maka teman-teman bisa mengambil sampelnya itu di Kabupaten X di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, yang perlu teman-teman ingat kembali adalah ketika hasil penelitian terdahulu, misalkan saja ya tadi religiositas, karena hasilnya masih kontradiktif, mungkin teman-teman bisa menggunakan kembali. Tetapi ketika dari 5 artikel ternyata didapat bahwa religiositas itu hasilnya sudah sudah sama ya, maksudnya berpengaruh semua atau tidak berpengaruh semua, maka teman-teman alangkah lebih baiknya tidak meneliti variabel tersebut atau membuangnya dari variabel yang teman-teman akan teliti. Kenapa? Kita logikakan saja ya teman-teman, ketika teman-teman sudah menyatakan bahwa cabai itu pedas, maka ketika akan dimakan oleh orang lain pun cabai itu akan pedas. Sehingga variabel yang memiliki hasil konsisten silakan teman-teman bisa hapus. Tetapi teman-teman di sini tuh bisa menggunakan variabel yang memiliki hasil tidak konsisten atau ada yang mengatakan berpengaruh, tidak berpengaruh, atau berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Nah, itu saja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah ketika variabel itu yang masih kontradiktif hasilnya, teman-teman boleh melakukan penelitian kembali. Akan tetapi ketika variabel itu sudah konsisten hasilnya, alangkah baiknya variabel tersebut tidak diikutkan dalam penelitiannya teman-teman. Itu saja share dari saya, semoga bermanfaat. Kita akan kembali lagi di channel ya yang terkait dengan skripsi, pembahasan tentang skripsi. Silakan teman-teman bisa subscribe dulu biar ketika saya upload teman-teman bisa mengetahuinya secara langsung. Sukses ya untuk skripsinya, silakan dikerjakan dengan baik. Yang saya pesan dari sebelumnya adalah skripsi itu bukan hanya ide, tetapi skripsi itu akan selesai ketika teman-teman mengetikkannya dalam sebuah Microsoft Word. Oke? Nah, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.